نفعنا في جميع علومه آمين يا الله يا رب العالمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا بما علمتنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Allahumma inni as'aluka bihaqi ayati syarifah antul himani wa antul hima jamaah pengajian sedulur ilmallahi laduni ya Allah ya fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti wujubis shaumi. Taklim yang akan kita bahas malam ini yaitu satu pasal yang isinya akan menerangkan macam-macam syarat wajibnya berpuasa. Minggu kemarin alhamdulillah sudah kita bahas satu pasal yang isinya tentang syarat sahnya puasa. Malam ini yang dibahas syarat wajibnya puasa. Sebelum kita bahas syarat wajibnya puasa, untuk taukid kita semua, syarat sahnya puasa minggu kemarin ada berapa? Ada Yang pertama syaratnya harus beragama. Dua, orangnya tiga, harus bersih kalau perempuan dari darah haid atau darah nifas atau darah wilad. Yang nomor keempatnya yaitu harus mengetahui kapan masuknya waktu berpuasa dan mengetahui hari apa yang sah bisa dipakai untuk berpuasa. Nah, sekarang setelah syarat sahnya kita bahas malam ini, insya Allah mudah-mudahan diberikan taufik hidayah serta kemudahan dari Allah. Kita bahas tentang macam-macam syarat wajibnya puasa. Berarti bila mana nih nanti ada seseorang yang disebutkan dalam syarat wajibnya puasa ini tidak ada, syarat wajibnya belum ada, berarti orang tersebut tidak wajib melaksanakan puasa. Dimaksud syarat wajib juga wajib kepada orang tersebut melaksanakan puasa bila mana syarat wajibnya terpenuhi. Sebaliknya, bila mana syarat wajib ini tidak terpenuhi, tidak ada dalam orang tersebut, maka hukum puasanya pula tidak wajib. Ada berapa hukum syarat wajibnya puasa? Syurutu wujubihi ay saumi ramadhana khamsatu asya'a. Tidak banyak. Jumlah macam-macam syarat wajibnya puasa. Puasa di sini saumi Ramadhana, yaitu bila orang akan melaksanakan puasa Ramadan, maka syarat wajibnya khamsatu asya'a, jumlahnya ada 5 perkara. Sedikit kok, apalah 5. Salah ya, bawa pulang nanti kita amalkan buat keluarga kita. Yang pertama, ahaduha islamun. Syarat orang tersebut dikatakan wajib melaksanakan puasa bulan suci Ramadan bila mana orang tersebut agamanya Islam. Sampai sini nih Islam. Surahnya begini. Berarti kalau kita nanti melaksanakan puasa Ramadan, tiba-tiba kita mah puasa, di jalan kita nemuin orang yang tidak berpuasa, jangan suudzon terlebih dahulu. Siapa tahu orang tersebut yang tidak puasa agamanya non. Takut khawatir apa? Kita harus berhusnudzon, jangan suudzon sama orang.
Takutnya kita yang berpuasa karena sudah punya amalan prasangka buruk sama orang, ibadah puasa kita sia-sia. Segitu. Jadi sekali lagi nih, wajibnya puasa Ramadan tersebut hanya diwajibkan kepada orang yang pertama syarat wajibnya agamanya Islam. Soalnya begitu. Jangan berprasangka buruk sama orang. Bila mana kita puasa, di jalan kita ngelihat orang yang tidak berpuasa, jangan suudzon. Ya siapa tahu mungkin mereka mah agamanya non muslim. Ai walau fima mabo fayas mulu al murtadu li annahu mukhatibun bil adai kal muslimi li sabqi islamihi. Gimana kalau orangnya itu murtad? Contoh, kita alhamdulillah Islam agamanya. Satu hari lagi mau puasa, murtad, keluar dari agama Islam. Sedangkan kemurtadan tersebut jangan ngomongin 1 bulan dah kemurtadannya, sehari saja murtadnya tersebut. Ketika orang-orang mau berpuasa, dia mah nggak puasa. Lantaran kenapa? Karena murtad. Nah, murtadnya orang tersebut yang tadinya Islam terus masuk ke dalam agama non-muslim. Nah, setelah masuk ke dalam agama non-muslim ini masih ada kewajiban berpuasa. Kapan? Ketika orang tersebut kembali lagi ke dalam agama Islam, wajib diqadha. Islam terus non-muslim, orang mau berpuasa dia mah enggak. Tiba-tiba dapat hidayah lagi, masuk ke dalam agama. Contoh, lewatnya 1 hari doang kagak puasanya, murtadnya 1 hari doang. Nah, yang 1 hari tersebut walau fima mado wajib nanti entar kecuali murtadnya tersebut, non muslimnya tersebut dari semenjak lahir. Itu mah bab apanya pun itu tidak ada hukum qadha setelah orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Contoh, hukum baliknya seorang laki-laki kan 15 tahun. Benar, Pak Ganis? Nah, sampai umur 16 tahun masih non-muslim. Setelah umur 17 tahun, alhamdulillah masuk agama Islam. Nah, berarti kan ada jarak 1 tahun tuh untuk melaksanakan syariat agama Islam. Tapi berhubung ini mah non muslimnya dari semenjak lahir, nggak ada wajib qadha apapunnya itu. Selama 1 tahunnya itu nggak ada. Nah, sebaliknya yang tadinya muslim jadi non muslim, terus balik lagi ke muslim, itu tinggal hitung saja berapa tahun dalam kemurtadannya. Nanti ketika masuk Islam lagi, Mas Atmo wajib diqadha. Puasanya, sholatnya itu wajib diqadha. Tuh di sininya walau fima madha fayasmulu al murtadu. Alasannya li annahu mukhatibun bil ada'i kal muslimi li sabqi islamihi. Karena orang yang tadinya muslim jadi non muslim itu masih ada kehukuman wajib melaksanakan syariat agama Islam. Oleh karena itu nanti ketika masuk Islam lagi wajib segala apa yang telah ditinggalkan perintah agamanya wajib diqadhain. Titik. 2. Oke, Din. Yang pertama, syarat wajibnya berpuasa yaitu agamanya harus 2. Syarat wajibnya berpuasa yakni puasa Ramadan wasaniha taklifun ai bulugun wa aklun. Syarat yang nomor kedua, orang tersebut wajib nanti melaksanakan puasa Ramadan yaitu taklif. Apa artinya taklif? Bulugun, yaitu orangnya sudah balik.
Itu kalau laki-laki mah minimal usia yang dicatatnya 15 tahun atau pernah merasakan mimpi bertemu dengan lawan jenis, mimpi jima dengan orang tersebut, lalu mengeluarkan sperma, air mani. Kalau bahasa Inggrisnya mah cai peju. Kalau perempuan minimal usianya 9 tahun. Terus dalam apa? Dalam usia tersebut mengalami menstruasi, head, datang bulan, kotoran. Nah, kalau sudah mengalami hal tersebut, berarti orang tersebut wajib melaksanakan puasa Ramadan, balik namanya. Berarti ntar kita juga jangan salah paham. Kalau kita yang bener Islam, terus ngelihat orang lain kagak berpuasa, oh mungkin Islam mereka juga, tapi belum balik. Ada kumisnya atau tanya aja sama dia. Ada satu doang. Ada jenggotnya segala. Gitu. Wa aklun, selain balik, syaratnya nomor kedua yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, yakni selain balik berakal. Jadi numpuk tuh nomor 2 mah, balik dengan berakal. Sehingga fala yajibu as-saumu ala sabiyin, boleh enggak, wajib tidak hukumnya kalau anak-anak yang belum balik melaksanakan puasa Ramadan. Fala yajibu as-saumu ala sabiyin, maka tidak diwajibkan hukumnya puasa bulan suci Ramadan ala sabiyin kepada anak. Wajib mah tidak, tapi diperbolehkan untuk melaksanakan puasa, dilatih anak-anak kita, Bapak. Jangan terlalu dimanja sama anak mah. Karena kenapa? Kalau anak nggak dididik dari kecil sampai dewasa dan nanti sampai tua, kalau nggak pernah dididiknya ibadah, mak males untuk melaksanakan ibadah. Ayo sambil diiming-iming nggak jadi masalah. Ya besok mau puasa, enggak lama, nggak kuat. Harus kuat. Ntar kalau kuat mama kasih nih hadiahnya ini. Sampai duhur doang mah nggak jadi masalah. Ntar besoknya lagi ditanya lagi mau puasa apa enggak dek? Mau puasa mah. Tapi sampai duhur aja, jangan sampai asar. Kalau sampai asar kuat, ntar mama tambahin hadiahnya. Besok tanya lagi, gimana dek mau puasa lagi? Mau mah, sampai asar aja ya. Jangan sampai maghrib. Ntar kalau sampai maghrib mah, mama kasih hadiahnya yang ditambahin lagi. Tuh, jadi dididik pelan-pelan. Kan ada peribahasanya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Teroleng. Bener nggak Pak Dek? Apapun itu yang dilakukan ketika masih kecil, mah pasti ada bekasnya sampai orang tersebut tua. Tapi sebaliknya, belajar udah tua, atau nyampe di sini doang, turun mah dari tangga. Lah lupa. Ngaji lagi besok. Makanya ngaji lagi terus sampai mati kita. Ya yang 5 perkara udah selesai nih kita terangin malam ini. Dibawa pulang. Ngaji apa mah? Ngaji apa Pak? Biasa. Ngomong juga biasa. Nggak ada pasal biasanya juga. Pasalnya juga syarat wajib puasa. Ngomong biasa, ngaji apa? Biasa ngaji katanya. Ngaji apa? Ngaji biasa. Ya ngaji apaan? Ya pokoknya biasa lah. Apanya yang biasa. Jadi anak-anak mah tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya dilatih anak-anak zaman sekarang. Ayo. Gimana kalau orang tersebut bukan anak-anak tapi dewasa, agamanya Islam, cuman sayang kagak ada akalnya, edan. Wajib nggak sama orang gila puasa bulan suci Ramadan? 2. Fala yajibu as-saumu alal majnunin. Tidak diwajibkan puasa bulan suci Ramadan kepada orang yang tidak punya akal.
Berarti bulan suci Ramadan agamanya Islam, umurnya 35, 40, 50. Enggak puasa bulan suci Ramadan, berarti orang tersebut edan mah kagak sehat. Cuman kadang-kadang orang tersebut mah ayan. Pak Dek, wajib enggak tuh puasa bulan suci Ramadan hukumnya sama orang yang punya penyakit ayan? Nah, fala yajibu as-saumu ala mugma alaih. Tidak diwajibkan hukumnya puasa bulan suci Ramadan kepada orang yang sedang kena penyakit ayan. Jadi Bapak nanti kalau bulan suci Ramadan nggak pengen puasa bulan suci Ramadan, gampang, nggak usah pengen hilang akal, minta ayan aja udah. Habis makan sahur buruan ngedoa sama Allah, ya Allah ayan, ya Allah ayan, ya Allah ayan, pek aja ayan. Terus ayannya entar sadar-sadar mau beduk maghrib, baru sadar Pade. Entar habis beduk maghrib sadar, sampai sahur lagi sadar, habis sahur ayan lagi aja. Atau nggak wajib tuh Mas Atmo? Naudzubillahimin. Anak-anak, orang yang kagak punya akal, orang edan, terus orang yang ayan itu dihukumi tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kalau orang mabok gimana? Wajib nggak tuh puasa bulan suci Ramadan kepada orang yang sedang mabok? Mungkin ini mungkin. Orang-orang mah Mas Wiwin, kalau sahur itu kalau makan nasi padang yang dibanyakin itu nasi sama rendangnya. Jangan daun singkongnya, teler. Pernah dengar Bapak cerita kambing mabok gara-gara makan daun singkong? Di kampung saya mah fenomena itu. Ada kan? Nah Bapak juga jangan macem-macem, daun singkong itu kebanyakan ate mabok. Kambing aja teler. Kalau dijual enggak mabok. Ini orang-orang mah ketika sahur makan nasi padang dibanyakin itu nasi sama rendangnya, dia mah bukan singkong. Setelah makan sahur mau sholat subuh, orang-orang mah sholat takbiratul ihram, benar baca Fatihah, dia mah bukan baca Fatihah. Allahu Akbar. Bila ingin melihat ikan nyanyi, dia ketawa-ketawa hahehe, orang-orang sholat subuh dia mah malah edan mabok lantaran kebanyakan makan. Nah, orang edan pun tidak wajib melaksanakan bulan puasa bulan suci. Silahkan Bapak juga tuh kalau mau mencoba mah. Kalau nggak pengen wajib, ya minta mabok aja udah sebulan. Ntar sehat-sehat habis lebaran. Oh. Nomor 4 ya. Fala yajibu saumu ala sukranin. Tidak wajib hukumnya puasa bulan suci Ramadan kepada orang yang sedang mabok. Amal qada'u fayajibu ala sukran mustaghriqan wal mugma alaih mutlaqan. Terus gimana Tadi kan nggak wajib tuh kepada orang yang ayan sama orang yang mabok puasa bulan suci. Pertanyaannya begini, wajib diqodo nggak Pak Denana puasanya kalau udah sehat ntar? Hah? Kata siapa? Ujab wajib. Ya kira-kira kita mah nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Kenapa sih saya contoh-contohin begini? Saya tanya nih, biar apa yang saya ucapkan malam ini tuh jadi terkenang. Dulu tuh Ustaz pernah nanya lo begini pertanyaannya. Sengaja saya dramain dulu biar apa hasilnya bisa terkenang. Kalau saya nggak jujur aja ngebaca, yang ada pada teler Bapak ngantuk. Ngomong apa Ustaz? Apalagi dibahasin Jawa sama saya ngerti juga kagak. Ini sekali lagi pertanyaan nih. Gimana hukumnya bila mana ada orang yang mabok sama orang yang ayan sekaligus berdua tuh? Kan tadi mah hukumnya nggak wajib puasa bulan suci Ramadan. Kalau udah sehat nanti bulan Syawal, wajib dikodong nggak puasanya?
Nah, kalau secara logika mah kan tadi udah kagak wajib. Yang kalau udah nggak wajib ngapain dikodok-kodok? Secara kira-kiranya. Tapi ternyata secara hukum mah syariat agama Islam mengatakan amal qada'u, adapun masalah hukum bayar hutangnya, puasa yang tadi hukumnya tidak wajib kepada orang yang mabok dan ayan, fayajibu, hukumnya wajib. Nah, pinter Mas Yono. Kalau setiap hari mabok dulu gimana mau bodoh? Ya silang bulan Syawal ntar. Siapa tahu sehatnya nanti di bulan Syawal. Nah, toh. Jadi kapanpun itu entar sehatnya, kagak mabok dan kagak ayan, tadi hukum yang puasanya tidak wajib, kalau udah sehat mah wajib dibayar titik. Sama pertama kepada orang yang mabok, maboknya dengan catatan dari pagi sampai beduk wajib dikodok. Terus wal mugma alaih, dan kepada orang yang tadi itu nanti wajib dikodok hutang puasa. Jangan mentang-mentang wah kagak wajib ini puasanya juga karena saya kemarin mabok, karena saya kemarin ayan. Ternyata meskipun tidak wajib hukum tadi, setelah sehat mah wajib bayar utang puasa. Sawaun ta'ada bil igma'i aula punten a. Tadi makan lantaran maboknya, lantaran makan daun singkong kebanyakan. Berarti disengaja Mas Iwin itu mah. Bener nggak? Ini mah ayan sama maboknya nggak disengaja. Tiba-tiba orang salat subuh, Allahu Akbar. Ayan. Ayan ji. Ayan. Enggak disebabin ini mah penyakit kumatnya datang ayannya. Toh. Sawaun ta'adda bil igma'i aula, baik itu ayannya disengaja, maboknya disengaja ataupun tidak tetap yang tadinya tidak wajib, setelah sehat mah nanti wajib bayar hutang titik. Wajibu alal maznuni lakina ala faurin ingda ta'adi. Cuman bedanya kewajiban kodok tersebut kalau ayan sama maboknya disengaja, nanti bulan Syawal ketika sehat wajib buru-buru dikodok, jangan dientar-entar. Wajib tuh. Berarti kalau nggak buru-buru dosa kita ngentar-ngentarnya. Lantarlah sampai modar kagak dikodok. Nah, terkecuali ayan sama maboknya nggak disengaja, nggak dibuat-buat pade. Itu mah dientar-entar juga nggak jadi masalah. Nggak wajib hukumnya. Tapi kalau mabok sama ayannya disengaja, nanti setelah sehat bayar hutangnya wajib secepatnya lunasin. Wa ala tarahi inda adami bi khilafi sholatin. Nah, gimana kalau hukum sholat? Tadi kan yang dibahas puasa. Hukumnya puasa mah tadi, meskipun tadi tidak wajib ketika mabok sama ayan mah melaksanakan puasanya, tapi nanti wajib kodok. Gimana kalau sholat wajib dikodok juga apa enggak? Wajib. Kata siapa Ji? Kata siapa? Kira-kira. Ya. Nah, gimana kalau sholat? Kata Pak Jali wajib ya. Nah, sekarang kita jawab. Bikhilapi. Nah, kalau ngomongin bikhilapi itu bahasa Arab, artinya mah beda perkara dengan pembahasan tadi yang diucapkan oleh ajengan musannif. Kalau puasa mah nanti wajib dikodok, kalau sholat mah bikhilafi as-sholatu. Beda perkara dengan hukum sholat. Hukum sholat mah la yajibu alai qada'uha, tidak wajib hukumnya ngodoin sholat kepada orang yang Kira-kira kan? Jawabannya, makanya Bapak kalau nggak mau sholat terus ngomong kodok, ayan aja udah sembuh.
Ngojek. Ih, kagak. Baja aja tuh. Lagian saya mah apa? Aneh itu penyakit ayahnya ketika Allahu Akbar itu aja. Oh, ketika komat doang sama adan datang penyakit ayahnya Pak De. Aneh saya juga. Kayak ada timernya itu ayamnya. Kayak yang di biru itu. Ayo, bi khilafis sholati beda perkara dengan hukum sholat mah la yajibu alaihi qada'uha, tidak wajib hukumnya kepada orang yang ayan qada'uha ngodoin waktu sholat. Nah, kejawab udah. Beda hukum puasa dengan hukum sholat. Illa idza kana mu'tadiyan bi igma'ihi, kecuali wajib qada hukum salat kalau ayannya tersebut disengaja. Berarti yang enggak disengaja, yang kagak wajib hukum qada salat mah, yang disengaja mah enggak punya penyakit ayan diayan-ayanin. Sengaja nggak bikin sholat ya. Iya, sengaja enggak mau sholat, pengen ayan doang dia mah. Mungkin pusing. Bini di kampung jauh. Di Arab, bukan di kampung, salah ngomong saya. Di Arab. Di Arab, jauh. Aduh. Pusing. Aduh. Makan kecubung. Ayan, disengaja waktu sholat, ayan. Karena ayahnya disengaja, ninggalin waktu duhur, sehat-sehat waktu Nah, wajib diqadha itu menduhurnya Pak. Wajib. Yang kagak wajib mah ayannya tidak ya punya penyakit ayan dari dulunya dia mah. Ketika Allahu Akbar, kata dia, ih duhur lagi aja. Pas ngomong begitu lagi ngerok, ngegudai, pek aja, ayan. Sampai asar tuh. Kopi kagak diminum, rokok kagak disedot. Pas bangun-bangun kok, cut aja, adan lagi aja. Kata dia, adan lagi aja. Akhirnya mau ngegudai lagi aja Pak De. Sehat karena nggak disengaja itu mah. Berarti hukum sholatnya kagak wajib Yang wajib qadha mah harus ingetin. Yang hukum wajib sholat di qadha mah ketika penyakit ayannya datang sampai ninggalin waktu sholat, ayannya titik. Wa yajibu alal maznuni inda ta'addi. Gimana kalau hukumnya orang edan? Tadi mabok sama sekarang orang edan. Wajib gak ngodain sholat? Edannya masih ono disengaja. Edannya disengaja. Nggak tahu pakai minuman apa dia, makan apa itu. Pokoknya tiba-tiba dia mah edannya disengaja. Ya mungkin tadi itu dicampur kecubung sama gudai kali. Segitu. Orang-orang mau sholat dia makan gak sholat, edan hilang akalnya. Sehat-sehatnya masuk asar. Nah, kalau yang disengaja, nih tambahin nomor 3 terakhir. Kalau yang disengaja mah edannya enggak beda dengan penyakit ayan, wajib ngodoin sholat. Kesimpulan tarik perkara. Nomor kedua, wajibnya melaksanakan puasa bulan suci Ramadan yaitu orangnya balik. Tidak wajib hukum puasa kepada anak orang tapi wajib qadha kepada orang yang mabok dan orang yang ayan tentang hukum ninggalin puasa. Bahkan wajib qadhanya buru-buru, sabab bila mana ayannya tersebut disengaja. Hukum salat tidak wajib qadha kepada orang yang ayan atau orang yang edan. Seandainya edan sama ayannya tidak bisa, yang disengaja mah ayannya, edannya tetap kehukuman wajib ngodoin puasa bulan suci kagak beda orang yang edan, enggak beda sama orang yang ayan yang tadi disengaja. Begitupun dengan orang yang edan, kalau edannya disengaja wajib ngodoin titik. Nomor berapa tadi? Woi. Nomor berapa tadi?
2, masa lupa lagi aja belum turun tangga. Setelah nomor 2 nomor berapa? Aku cuma nomor 5, saya juga setuju nomor 5 katanya. Cepat selesai kan. Wasalisuha. Nomor 3, syarat wajib puasa bulan suci Ramadan. Ifaqotun, orangnya mampu, Pade. Berarti sebaliknya, bila mana datang bulan suci Ramadan, orang tersebut tiba-tiba tidak mampu melaksanakan puasa, berarti orang tersebut tidak wajib melaksanakan puasa. Apa sebab mampunya? Ay qudratul lisaumi fala yajibu ala man layatikuhu likibarin au maradin. Gimana kalau ada orang yang agamanya Islam, terus berakal, balik, tapi ketika datang puasa sakit, wajib enggak hukum puasanya? Fala yajibu ala man layatikuhu kakibar kamarodin. Dicontohkan, tidak wajib hukum puasa kepada orang yang sedang kena penyakit atau sedang nggak wajib. Gimana kalau orang yang udah sepuh? Yang nama di sini ada yang sepuh apa belum? Kong punten, usia berapa? 55 atau masih muda? Sepuh mah di atas 70-an ya. Sepuh, udah pikun. Ya, cirinya sepuh tersebut udah pikun. Yang tadi barusan makan katanya tanya lagi, Pak udah makan? Belum. Pikun. Nah, sebab pikun ini pun tidak dijadikan syarat wajib puasa. Tidak mampunya sebab sakit dan tidak mampunya sebab orang tersebut udah pikun, udah tua, udah sepuh, nggak wajib hukum puasa. Di mana sakitnya tersebut nih, yang dimaksud dengan sakit yang sampai tidak wajib puasa bulan suci Ramadan. Awas jangan salah paham sakitnya ya. Yubihu at-tayammuma, seandai kata sakitnya tersebut Pakde yang diperbolehkan ketika sholat harus tayamum. Kalau sakit kepala doang mah Bang, atau masih wajib. Ini di depan rumah ngegudai sambil ngerokok jarum coklat. Buah-buahan gelaban aja. Bang, kenapa nggak tahu puasa? Sakit apaan? Liur. Sakit kepala doang atau masih wajib puasa? Ini mah sakitnya yang sekira-kira sakit tersebut diperbolehkan untuk tayamum. Ini mah sakit, cuman sakit tenggorokan doang kagak puasa. Mah katanya lagi. Aneh saya mah jam 9 aja mah. Tapi jam 10 mah habis minum Indomie kagak. Hati-hati ya. Sampai situ nomor 3. Nah, jadi ditaukidin nama kita nih. Masih wajib kehukumannya puasa tersebut bila mana sakitnya masih kuat, masih bisa untuk dipakai berwudu. Terkecuali kata dokter jangan berwudu dulu Pak ya, jangan kena air dulu. Nanti kalau kena air Bapak penyakitnya bukan sehat malah tambah parah. Bapak tayamum saja kalau mau wudu. Nah, itulah kagak wajib hukum puasa. Sini keterangan seperti itu doang. Warabi'uha. Cepat selesai ini nomor 4 aja tuh kan. Nomor 4, syarat wajibnya puasa sihatun, yaitu orangnya dalam kondisi sehat. Nah, mudah-mudahan kita tahun depan ketemu bulan suci Ramadan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Cepet turun THR-nya. Badan sehat kalau nggak dapat THR mah sakit kan. Oh maaf kawan, ini masalah tentang perasaan. Meskipun badan sehat katanya THR belum turun liur, bener nggak? Si zamannya mau pulang kampung, ini di Arab lagi, apa kagak pusing ya? Nah, sebaliknya lagi sakit turun THR, sembuh, langsung lari ke mall, sampai kagak tarawih kagak puasa. Mudah-mudahan aja nggak turun-turun THR-nya biar pada puasa biar pada tarawih. Jangan ya. Turun THR tetap tarawih tetap puasa. Oke, sehat.
Sehingga fala yajibu ala maridin, tidak diwajibkan hukumnya puasa bulan suci Ramadan ala maridin kepada orang yang sedang sakit. Qala fi syarhil minhaj wa yubahu tarkuhu bin niyati at-tarahusi limaradin yadurru ma'ahu as-saumu dararan yubihu at-tayammuma. Bahkan Imam Nawawi dalam sarah kitab Minhaj menerangkan begini Bapak. Diperbolehkan kepada orang yang sedang sakit tarkuhu bin niyatin, menjalankan puasanya meninggalkan niat. Nggak niat lagi Pak, diperbolehkan puasa tapi kagak nih, dengan catatan orang tersebut sedang sakit. Sakit beneran. Ada yang dibuat-buat pada dana kemarin. Ya. Jadi kan kemarin makan sebenarnya mah wajib niat puasa tersebut, tidak boleh ternyata dalam keadaan sakit mah Imam Nawawi mengatakan dalam sarah kitab Minhaj mah diperbolehkan doang. Ketika orang tersebut sedang sakit, puasanya tidak pakai niat. Ya. Limaradin yadurru ma'ahu as-saumu dararan, di mana sakitnya tersebut kalau seandainya kata dibawa puasa tambah parah sakitnya, boleh puasa tapi tidak nih ya. Boleh doang, bukan wajib. Wa in tara'a ala saumi sumal maradu in kana mutabikon falahu tarku niyati. Gimana kalau sakitnya tersebut seandainya datang di tengah-tengah lagi puasa? Tadinya masih sehat, tiba-tiba ketika dibawa puasa baru datang jam 9 doang, ya tadi sakit perut Pak. Dicek ke dokter mageh. Sakit lambung. Tapi udah kesiram gudai masih sehat itu mageh. Tulisannya kan mageh Pak Haji, dipanggilnya mageh. Yang udah parah mah mageh gitu. Nah, seandainya kata sakitnya tersebut pun datangnya di tengah-tengah puasa, aku tetap diperbolehkan puasa tidak pakai niat. Falahu tarku niyati, diperbolehkan untuk meninggalkan niat kepada orang yang sedang sakit melaksanakan puasa. Fa in kana yujadu waqta syur'i falahu tarkuha wa ila fa in ada wa ihtaja ilal iftari aftara. Sehingga kesimpulan gimana yang tadi diceritakan, boleh puasa kepada orang yang sedang sakit, bahkan sakitnya tersebut kalau dibawa puasa tambah mudarat. Apa yang diperbolehkan? Puasanya tidak pakai niat. Terus kalian begini gimana kalau udah nggak pakai niat, tiba-tiba datang penyakit ketika puasa, boleh nggak berbuka puasa? Jangan diterusin, dibatalin aja daripada tambah Nah, jawabannya wa illa fa in ada wa ihtaja ilal iftari aporo. Silahkan kalau seandainya kata sakitnya tersebut membutuhkan nutrisi, asupan gizi agar tidak sakit, sehat lantaran makan nasi uduk. Enggak. Dia makanya sama nasi uduk itu ngepen banget. Jam 5 belum buka, udah nongkrong di sini nungguin nasi uduk. Atau silahkan berbuka lebih utama daripada dibawa puasa tambah agama nggak pernah nuntut Mas Wiwin, tinggal kesadaran kitanya doang. Silahkan Bapak kalau nanti di tengah-tengah puasa pengen buka, minta sama yang puasa. Lama amat perasaan katanya maghrib baru jam 9 lagi. Aduh, ya Allah sakit, ya Allah stroke, ya Allah. Silahkan Bapak. Sedangkan penyakit stroke-nya dia mah bisa sembuhnya sama rokok jarum coklat doang. Udah ngerokok aja sehat lagi stroke-nya. Silahkan berbuka, tapi nanti wajib kodok. Mau pada begitu? Atau silahkan kalau mau mah minta aja setelah tengah-tengah puasa jam 12, minta sakit, buka, terusin lagi puasanya gitu. Silahkan. Summa qala Azyad wa atta al adra'i dan minhuna annahu yalzamu al hasadaini aw nahwihim
tabitu niati kula lailatin. Tadi mah dalam kitab Syarah Minhaj, Syekh Imam Nawawi mengatakan diperbolehkan ketika orang yang sakit puasanya tidak memakai niat. Tapi menurut Imam Ziyad dalam sebuah fatwa Imam Ad-Ra'i mah dan minhuna annahu yalzamu al-hasadaini au nahwihim tabitun niati. Kata Imam Ad-Ra'i mah fatwanya mengatakan kalau kepada orang yang mungkin tani usahanya ketika berpuasa berbeda dengan tadi yang sakit. Yang tani mah tetap diwajibkan niatnya di malam hari. Harus ada niat. Jangan kayaknya saya mah nggak sanggup udah puasa besok ini, tapi insya Allah mau puasa lah. Udah nggak usah niat lah. Takut tetap juga batal, ngapain niat-niat. Enggak, tetap wajib niat ada. Orang yang tani mah usahanya keluar dari penyakit, keluar dari apa? Dari hukum orang yang sedang sakit. Orang yang sibuk kerja, contoh kayak Bang Uje, supir ataupun driver, mohon maaf bahasa kerennya mah. Ya driver, ya supir kan? Ya bawa mobil, takut dari Kapuk ke Bekasi, kan panas Pak Haji, mana macet lagi, ngelak. Tetap orang yang seperti ini mah diwajibkan niat. Seandai kata udah diprediksi, kayaknya jam 12 Mei ini panas ini 90 derajat ini kayaknya. Saya nggak kuat nih. Udahlah, nggak usah niatan ntar malam. Enggak, tetap wajib ada niat Pak De. Selain orang yang sakit mah tetap wajib niat di malam meskipun seandai kata siangnya nanti nggak kuat puasa. Itu perbedaannya. Orang yang sakit mah tidak diperbolehkan niat. Ya Pak, tidak diwajibkan niat, boleh tidak pakai niat puasanya. Tapi selain daripada itu, wajib niat kayak orang yang sehat. Berarti kalau seorang yang banyak kerjaannya, contoh driver yang kepanasan di jalan, mungkin yang usahanya kulit panggul dan lain sebagainya, kerja berat aja lah. Kalau semalamnya kagak niat puasa, berarti besok yang dipuasain, meskipun kuat sampai beduk maghrib, puasanya tidak karena tidak beda perkara begini, orang yang tadi sakit, nah saya mah besok nih kayaknya emah lagi aja ini, udah kronis. Nah kata kitab Ono juga boleh saya mah kagak niat. Ternyata bener pas jam 9 nggak emah, ditungguin jam 10 kagak emah juga. Kata dia mudah-mudahan jam 12 emah, mudah-mudahan Pak De. Ternyata ditungguin Pak De sampai jam 12 enggak sehat Pak De. Kayak ini mah asar deh ini. Asal enggak lagi aja sehat. Bawa motor PCE ke JB malahan. Tulang teleng. Waduh kayaknya jam 5 ini mamahnya ini. Sampai beduk maghrib pagi kuat. Sedangkan semalam kagak nih. Esah enggak puasanya? Astu esah deh. Karena tadi diperbolehkan tidak niat. Orang yang itu hasilnya itu maksudnya. Kenapa tadi mah tidak diperbolehkan niat tapi boleh puasa? Orang yang sakit mah karena itu alasannya sakit. Seandainya kata sakitnya sehat sampai sore kuat, tetap sah puasanya. Sebaliknya, orang yang banyak kerjanya kerja mungkin yang begitu payah, begitu berat. Kalau kagak niat mah malamnya meskipun itu kuat, sambil kerja sambil berpuasa, berarti puasanya tidak udah titik. Itu maksudnya. Apanya? Iya, seandainya dia tiba-tiba begitu penyakitnya contohnya ini mah kalau nggak sarapan jam 9 itu sakit udah bener ini mah kata dokter juga bapak mah harus sarapan tiap pagi. Gimana saya ini ya puasa kuat apa enggak ya jam 9 takutnya sakit mah doang kalau nggak sarapan ini lah nggak usah niat lah nggak diwajibkan ini niat buat orang yang sakit mah. Ternyata sehat. Padahal semalamnya kagak nih. Itu maksudnya. Sedangkan hukum niat puasa wajib mah itu wajibnya di malam. Sedangkan kagak niat malamnya. Apalagi malam. Pagi-pagi kagak niat aja. Kagak sah niatnya. Puasanya bener. Nah itu mah tetap kehukuman. Wajib puasanya. Sah puasanya tidak wajib ntar dikodok. Beda dengan pekerja berat. Dan lain sebagainya. Di luar orang yang sakit, itu mah tetap di malam hari mah tetap wajib ada niat. Udah titik segitu. Ngerti Bang? Kalau ini maaf, tahu-tahu kita
muntah. Heeh. Itu keluarin nasi habis sahur. Iya. Nah, itu nggak sengaja ditabrak perut. Mual. Nah. Itu gimana? Terus lanjut. Puasanya sah, Pak De. Yang ngebatalin puasa mah muntahnya Siapa yang ngomong itu? begitu. Siapa yang ngomong itu? Yang tidak disengaja mah tetap sah puasa. Mungkin semalamnya habis begadang, tadarusan, baca Quran dari habis taraweh sampai sahur. Akhirnya kena angin duduk, kembung perutnya. Tambah-tambah tadi tuh sahurnya sama daun singkong. Akhirnya Pade pagi-pagi jam 9 muntah kita karena perutnya kembung. Kan nggak disengaja itu mah. Terkecuali muntahnya yang muntah disengaja. Tidur yang biasanya lurus antara kaki sama kepala, dia mah beda. Kakinya di atas, kepala di bawah. Biar muntah. Nah itu yang ngebatalin muntah, yang ngebatalin yang tidak ngebatalin mah muntahnya yang tidak disengaja. Terusin puasa tadi. Ntar kalau ngalamin begitu ya sekalian telepon saya, terusin puasanya, ajak nyari bukaan. Pak Ustadz di mana? Keluarin darah. Darah apa Pak De? Darah head. Ya, maksudnya salah pisau apa banyak darah. Enggak jadi masalah. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ntar kita bahas yang ngebatalin puasa. Kalau Pak De minta pertanyaan seperti itu, jawabannya tetap sah puasanya. Terkecuali keluar darahnya darah head Pak De-nya. Cuman saya pengen nanya, kalau dari darah headnya Pak De dari mana? Gitu. Itu perempuan doang. Kalau darah kebacok ataupun kita jatuh kena pisau itu mah tetap sah puasa gitu. Lanjutin puasanya. Beres. Itu menurut kaul yang terakhir Imam Az-Ziyadi dari fatwa Syekh Imam Ad-Ra'i. Wajib nginepin niat di malam bahkan kula lailatin setiap malamnya. Aduh, saya mah perasaan berat amat ini kerja, besok kuat apa enggak ya puasa? Sedangkan musim panas begini Pak De, banyak bongkaran lagi, banyak lagi. 200 kontainer. Misalkan Bang Mamain, waduh, gimana tadi ya? Niat apanya? Niat Bang. Niat puasanya. Meskipun jam 9 emah kagak kuat. Misalkan kagak, waduh kayaknya aus amat ini. Minum atau minum silahkan, tapi ntar wajib kodok segitu doang, silahkan. Nah, jadi tetap perbedaan niatnya tuh. Kalau yang sakit mah diperbolehkan tidak niat. Kalau selain daripada orang sakit mah wajib adanya. Nah, itu maksudnya titik. Sumaqala. Kula lailatin summa man lahaqa minhum masyaqqatun syadidatun aftara wa illa fala. Nah, tidak bedanya orang yang sakit tiba-tiba datang penyakitnya diperbolehkan berpuasa. Yaitu tadi ketika ada orang pekerjaannya terlalu berat, niat maniat puasa semalamnya, tapi ketika jam 9 karena banyak kerjaannya, ngelak, aus, lapar, silahkan berbuka. Nah, summa man lahaqahu disamakan dengan orang yang tadi tuh yang kerjaannya tukang panen, yang kerjaannya tukang tani di sawah, di tegalan, yang ke senter matahari. Nah, kagak bedanya minhum masyaqqatun syadidatun aporo. Kagak beda sama orang yang kuli dengan orang yang pekerjaannya begitu parah, begitu berat. Silahkan aporo berbuka puasa. Tapi wa ila fala, kalau nggak berat-berat amat mah, masih kuat-kuat amat mah, tidak diwajibkan untuk berbuka. Karena Allah ngomongin wa antasumu khairul lakum. Puasa mah lebih baik daripada berbuka puasa. Karena nggak ada sejarahnya orang yang berpuasa mati. Pernah Bapak ngeliat? Ngedenger kayak ada sejarahnya gitu. Ada satu keluarga mati lantaran puasa. Nggak ada ya? Belum. Orang Cina aja nyuruh, kadang-kadang kita lagi sakit disuruh puasa. Karena kita mah kebanyakan penyakit itu karena disebabkan karena kebanyaknya asumsi makanan. Bener kan? Nah, kita makanan tuh kalau yang nggak memerek Alfa nggak dimakan kita. Zaman sekarang apa deh? Jaga anak sekarang dikasih makan nih keripik singkong begini, muntah. Tapi kalau coba udah kasih cocolatos, minumnya coca-cola, kuping nggak conge-conge, mau dia. Nah, udah bilang himin, wa khamiswa terakhir pas jam 10.
Wa khamisuha iqamatun fayubahu tarku saumi lisukuti lisafari tawilin biniatin tarakhusin fa in tabarrara bihi fal fitru afdalun. Syarat wajibnya orang tersebut melaksanakan puasa, ya taukidin, selain agamanya orang tersebut harus beragama Islam, kedua orangnya balik, berakal, yang ketiganya mampu berpuasa, yang keempatnya sehat, tidak dalam keadaan sakit, yang kelima iqamatun, orangnya berdomisili dan tidak kemana-mana, tidak sedang musafir. Contoh A biar cepat ke hati. Biasa Bapak pulang kampung kalau lebaran, sebelum lebaran. Nah, orang musafir itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, atau ngapain niat-niat. Orang ini mah hukumnya tidak wajib aja dulu. Berarti udah nggak usah niat-niat. Babadog aja udah pagi-pagi. Ngapain ngomongin niat? Kan udah tidak wajib sama orang yang musafir mah. Tidak wajib ngapain tong niat-niat. Udah ngegudai pagi-pagi. Mah siap mah? Siap papa. Mau OTW? Oke. Gudai mah gudai. Berapa pak? 3 renceng. Dikudak semua seember. Diminum. Mas Atmo. Kagak wajib hukum puasa bulan suci Ramadan sama orang musafir. Mau melaksanakan perjalanan. Ya silahkan bayar nanti bulan Syawal mah. Jadi kemarin ini mah bukan masalah ngomong ini niat, tapi masalah ngomongin tadi mah. Ada tutup dulu. Niatnya udah tutup dari tadi doang udah. Sekarang ganti ke bab iqomah, orang yang tidak diwajibkan berpuasa sama orang yang musafir. Sebaliknya orang yang nggak kemana-mana mah wajib puasa. Jadi niatnya tutup sampai tadi doang. Karena udah beda lagi. Nomor 5 terakhir. Fayubahu tarku saumi. Tapi awas nih. Fayubahu tarku saumi lisafari tawilin biniatin tarakhus. Hanya sebatas diperbolehkan doang, bukan wajib tidak puasa, tapi diperbolehkan. Silahkan tidak berpuasa karena akan melaksanakan perjalanan. Tapi kalau nggak kemana-mana mah tetap wajib puasa. Itu juga hanya karena tarakhus doang, kemurahan dari hukum agama. Takutnya ntar di sininya puasa, udah bener-bener puasa di perjalanan. Karena saking jauhnya perjalanan, mabok, ditahan masih puasa mulu, yang ada timbul sakit parah, akhirnya kagak ikut lebaran, dikubur. Nah agama nggak mau begitu, udah lu buka, nggak usah puasa, ngapain? Ntar kalau udah bulan Syawal baru lu kodok, kalau bulan balik lagi ke Jakarta, jangan buru-buru ke Samsat, kodok dulu, ngejedok di rumah dulu seharian mah, ntar nggak bakal rugi kata Allah, udah di rumah aja dulu, kodoin puasa, jadi boleh tuh. Jadi silakan Bapak nih. Nah, ya tak. Ini diperbolehkan, tapi kembali ke hukum Allah mah, wa antasumu khairul lakum. Masa dari sini ke Jogja kagak kuat puasa. Karena mendekat Pak De. Waktu zaman dulu mah sampai berapa jam Bapak dari sini ke Jawa? Ke Klaten aja, berapa jam? Dulu sebelum ada tol. Berapa? Ya itu berarti lebih dari 24 sehari kan? Iya, sekarang mah paling 8 jam nyampe, bener nggak? Nyampe, atau puasa lah, atau malu sama kucing Pak. Kuat ya. Nah, fal fitru afdalu, silahkan. Kalau mibarat mah perjalanan tersebut di bawah puasa, silahkan. Afdalu al fitru, berbuka lebih utama. Wa ila, kalau kuat mah nggak jadi mibarat mah, meskipun sedang melaksanakan perjalanan, atau fasaumu afdalun, puasa mah lebih utama. Karena itu sejarahnya nggak ada orang yang mati sebabiah melaksanakan puasa. Ngomongin puasa karena mati Bapak. Salah satu doa Rasul yang ketika ngedoa sama Allah, saya ingat satu doang doa. Minta sama Allah, satu diijabah, 3 doanya, yang 2 diijabah, yang 1 tidak. Tapi ingatnya 1 doang. Mana satu yang diantaranya dijabah sama Allah? Rasul minta sama Allah, ya Allah,
saya minta dan saya mohon sama engkau, jangan jadikan umat saya matinya lantaran sebab kelaparan. Bukan masalah puasa doang nasional. Hidupnya kita umat Rasul dijamin sama Allah lantaran adanya doa dari Rasul, tidak akan ada umat Rasul mati sebabnya kelaparan. Makanya jangan takut nggak punya rezeki, jangan takut kagak makan, jangan sirik sama tetangga lantaran tetangga beli ini beli ono, enggak. Misalnya kita hidup kok, apalagi sambil ikhtiar, jangan cemburu sama orang. Maksudnya begitu. Salah satu doa Rasul, permohonan Rasul sama Allah, 3 permohonannya, 1 ditolak, 2 dikabulin. Yang 1 itu Rasul minta, saya ulangin, saya minta ya Allah, umat saya jangan sampai ada yang mati lantaran matinya sebab kelak. Saya pengen nanya sekarang, jawab jujur sama Bapak, pernah ngedenger nggak ada umat Rasul mati kelaparan? Ada? Belum pernah ada. Penyakit itu mah. Ya umat Rasul, ya kalau bukan non muslim berarti bukan umat Rasul. Ini yang benar-benar ngejalanin perintahnya Allah, Rasulnya pun dijalan, itu namanya umat Rasul. Kita umat Islam jangan ngaku umat Rasul. Kalau selawat enggak pernah, sedekah pelit sama ustadz gedek, sama tetangga kagak akur ngaku umat Rasul. Dari mana Pade? Umat juri gitu menggerandong, malampir ke sono masuknya. Jadi umat Rasul yang ngelaksanain ibadah, sunnahnya dikerjakan mah nggak pernah ada yang mati kelak. Contoh guru-guru kita yang hidupnya cuma ngedudukin pantat doang, muter-muter tasbih, lebih-lebih dari kita kaya rayanya. Kenapa? Ya udah ngehibbat sama Allah, ngehibbat sama Rasulnya, ngaku umat Rasul juga nggak rugi, bahkan tambah kaya mah iya. Tapi kita mah sebaliknya, karena kita mah Allahnya dijauhin, baca salawatnya kagak, tambah merkecet aja kita kan. Nah, makanya umat Rasul yang dijamin tidak akan ada yang mati kelak. Yang satunya saya lupa, cuman yang satu yang tidak dikabul sama Allah ada. Permintaan Rasul yang tidak dikabul, mana? Ketika Rasul ngomong begini, ya Allah, saya mohon umat saya jangan sampai ada yang gontok-gontokan, umat saya jangan sampai ada yang berselisih paham, umat saya jangan ada yang berseberangan dan berselisih paham. Saya mohon ya Allah, satukan umat saya. Kata Allah, no. Mohon maaf ya Rasul, doa ini mah tidak akan saya kabulkan. Lihat sama Bapak, umat-umat Rasul, saling gontok-gontokan nggak? Ustadz sama Ustadz, lantaran beda Fatihah nggak baca bismillah sama bisa baca bismillah doang, dikencengin sama yang kagak, nggak akur. Itu Ustadz apalagi model begini. Makanya ngaji biar tahu. Ya, ini mah alirannya ini mah alirannya ini. Lantaran pakai doa akur sama yang kagak doang, lu salah, gua bener. Tarawih yang ono 11, yang ini 23, lu salah, lo bener. Jadi itu mah nggak dikabul sama Allah. Jadi sampai kapanpun umat Rasul mah akan saling berselisih paham. Makanya nitipnya Rasul, ketika kita mengkaji, ketika kita ibadah, melihat ibadah orang lain tidak sesuai dengan kajian kita, dengan ibadah kita, jangan hati-hati. Jangan ngerasa kita paling benar ibadah. Kadang-kadang takbir kita mah Allahu Akbar. Ya benar, secara syariat menurut madhab Imam Syafi'i. Kan yang madhab yang lain beda lagi. Allahu Akbar. Kita langsung aja kan, si goblok salat begitu. Kalau langsung goblok-goblok aja sama orang kita mah. Tahiyat kita mah, tangan asyhadu alla ilaha sebelah kita asyhadu alla ilaha illallah. Salat gimana? Agak sah. Suka menyalahkan ibadah orang lain. Merasa kita paling benar aja, itu masalah, salah. Harus hati-hati. Nah, makanya nih, Rasul ngomong begini nih, jangan suka menyalahkan ibadah orang. Kita ngerasa paling benar. Nanti kenapa? Ibadah kita yang kagak diterima oleh Allah Subhanahu. Madhabnya aja ada 4. Kitabnya aja jutaan.
Masing-masing punya kaidah, punya dalil. Biarkan selama duhur 4 rakaat masih. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Subuh 2. Kecuali Bapak ngeliat orang sholat subuh. Sholatnya 3 rakaat. Baru karungin. Pulang dari sholat subuh ngaku nabi. Datang bawa motor legenda. Ke sini. Mas Yono, saya semalam ketemu Nabi, malaikat Jibril saya. Dikasih wahyu sama malaikat Jibril, dikasih tongkat nih. Katanya saya Nabi yang terakhir ini katanya. Nah baru bedil yang begitu mah. Jangan dikarungin. Nah baru orang yang begitu mah tuh, baru beresin. Kalau masih dalam ibadah sholat mah, ibadah yang ayo, ini yang pakai tahlil, ini yang enggak, atau biarkan. Ini yang suka maulidan, ini yang enggak, atau biarkan. Jangan yang enggak suka maulidan nyalah-nyalahin yang suka. Gak usah ngomongin dalil dah. Kenapa yang maulidan lu salahin, yang main gapleh lu biarin? Emang maulidan isinya apa? Gapleh, judi, apa gimana? Kok baca marhabanan kok, baca silsilah kok. Yang dikaji juga silsilahnya Rasul. Apa salahnya dengan kita? Maaf guys, rekam. Ini tentang perasaan. Karena yang menyakitkan itu bukan tentang kehilangan, tapi adanya rasa yang paling dalam. Bener gak Pak Uce? Rekam, viralin. Hati-hati ya, jangan suka menyalahkan ibadah orang lah. Seandainya kata itu salah pun biarkan. Kalau kita mampu untuk negornya, mampu untuk membenarkannya, benarkan. Tapi kalau tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat, udah diam. Jangan diomongin kesalahannya. Kita ibadah tapi masih mau ngomongin keburukan orang. Kan kemarin, fasaufa yalqauna ghayya, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam jurang lembah api neraka yang ada di dalam neraka jahanam. Sholatnya rajin, awal waktu, adan, qomat, ngepel masjid segala. Nggak ngecas HP doang. Tapi habis sholat ngomongin yang sholatnya di pinggir dia. Hati-hati. Nah, dibilang min dalil. Udah sampai jam 12 kayaknya. Mampus. Qala Azyad wa dalika bi ayyu farraqa masyuriqa muzawizatu fi salatil musafiri qabla al-fajri yakinan. Nah, yang disyaratkan silahkan diperbolehkan untuk tidak puasa bila mana orang tersebut aslinya hati ini diperbolehkan untuk tidak puasanya ketika melaksanakan perjalanannya diawali sebelum fajar Pade. Kalau habis sholat subuh mah atau tetap tidak diperbolehkan itu mah bukanya. Ini mah jam 3 setelah sahur langsung OTW. Namanya sebelum fajar. Masih dalam kondisi sahur karena buru-buru pengen cepat ke rumah. Tuh. Nah, orang yang seperti itu, orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Kalau jalannya setelah jam 6 mah, setelah sholat subuh mah jam 7, atau wajib, nggak ada hukum diperbolehkan. Sampai kata kita buka dosa, itu bedanya. Kembali nih, saya taukid ini. Yang diperbolehkan ketika bulan puasa boleh tidak puasa, yaitu orang yang ketika melaksanakan perjalanannya setarnya sebelum fajar. Tapi kalau setelah fajar mah setar dari rumahnya mau menuju ke kampung halamannya setelah sholat subuh mah itu mah tidak ada rukhsah diperbolehkan buka, tetap wajib puasa. Seandainya kata sengaja nggak puasanya dosa Mas Yono. Ayo mau pilih yang mana? Tadi udah yes. Mau kagak puasa nih ya. Nah, tapi ternyata makanya kalau kagak mau puasa, andai kata nih boleh berbuka jalannya jam 12 malam. Ya sekalian kuntilanaknya sekalian dibawa ke sono. Jalannya malam. Nah, itu boleh Mas Yono. Tapi kalau salah subuh mohon maaf, tidak ada rukhsah. Wajib puasa. Enggak puasanya udah mah dosa. Iya, ntar wajib kodo. Ya udah. Jadi masalah ngapain sahur-sahur kagak puasa kok. Boros. Nah. Ya iya. Sahur segala macam buat pelintir. Wow, nasi uduk 4 bungkus, Indomie 3, telurnya 3 kilo. Waduh itu boros cuma. Nah,
Falau nawa lailan suma safara wa syaka'a safara qabel fajri au ba'dahu lam yaftur. Gimana kalau begini? Niat nih puasa semalam. Tapi ketika melaksanakan perjalanan, tiba-tiba lupa. Saya itu tadi berangkat dari rumah habis sahur apa habis subuh ya? Ada bingungnya begitu, Ji. Berangkat sendiri tapi nggak apa kapan berangkatnya. Lupa, Pak De. Takut ada permasalahan begini.